Ya pemirsa, menjelang pelantikan kepala daerah serentak, ini para calon kepala daerah sudah mulai tiba dan berbaris rapi. Tepatnya ini di halaman tengah yang berada di antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka Jakarta. Kemudian Presiden Prabowo Subianto tadi kami melihat juga sudah tiba di istana, di mana menjelang pelantikan kepala daerah ini nantinya Presiden Prabowo akan melantik secara serentak 481 pasang kepala daerah hasil Pilkada 2024. Untuk mengetahui bagaimana jalannya acara yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta, kita langsung akan tanyakan kepada reporter Ikra Anggana. Ikra, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Fada dan juga pemirsa. Jika kita lihat saat ini jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga sudah tiba di venue tempat pelantikan kepala daerah tahun 2025. Kami sudah melihat seluruh jajaran Menko Kabinet Merah Putih, mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan. Kami melihat ada Pratikno dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya seperti Menteri Teknis seperti Erick Thohir dan juga Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi. Ini nampaknya ada Menteri HAM, Menteri Hukum maksud kami, Menteri HAM Natalius Pigai yang sudah mulai masuk, Menko Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Agus Harimurti Yudhoyono ini sudah tiba di venue pelantikan, di mana nampaknya pelantikan akan dimulai sesuai dengan rundown semula, di mana informasi awal bahwa pelantikan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini seluruh kepala daerah, 481 pasang kepala daerah, nampaknya sudah berada di lokasi, sudah siap, tinggal menunggu prosesi pelantikan yang nampaknya sebentar lagi akan segera dimulai. Dan juga ditandai dengan masuknya Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke dalam acara venue pelantikan kepala daerah terpilih hari ini. Fada. Sebelumnya Anda sempat menginformasikan bahwa nantinya akan ada sebanyak 6 kepala daerah yang mewakili setiap agama yang kemudian akan secara simbolis ini maju langsung ke depan Presiden Prabowo Subianto. Adakah informasi siapa saja perwakilan tersebut? Kemudian apakah ke-6-nya ini sudah tiba juga di tempat acara? Ya Fahda dan juga pemirsa, jika kita lihat bersama bahwa di depan sudah ada 6 standing microphone yang berjejer begitu di depan 475 kepala daerah lainnya. Ini menandakan ke-6 kepala daerah yang sudah dipilih dan sudah dilatih untuk menerima arahan yang dimana kepala daerah ini akan maju ke depan untuk dilantik secara simbolis seperti itu. Ke-6 ini juga tadi informasinya dipilih berdasarkan perwakilan agama. Ini di antaranya ini adalah Gubernur Lampung, yang kedua ini adalah Gubernur Maluku Utara, yang kedua ini adalah Bupati Merauke, yang keempat ini ada Bupati Karangasem, yang kelima ini adalah Wali Kota Singkawang, dan yang keenam ini adalah Wali Kota Manado. Di mana nanti keenam perwakilan kepala daerah ini nampaknya bukan akan lagi Fahda dan juga pemirsa sudah maju di depan. Ini nanti akan dilantik secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana yang kami terima informasinya usai dari pembacaan Kepres dan keputusan Mendagri, nanti akan dilakukan pemberian SK dan penyempatan tanda pangkat jabatan kepala daerah. Kemudian pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia, selanjutnya penandatanganan BAP, dan yang keenam ini adalah menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang ketujuh ini adalah momen di mana pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemberian selamat ini menarik untuk kita saksikan bersama, apakah Presiden Prabowo Subianto akan memberikan selamat kepada seluruh kepala daerah yang hadir hari ini, atau memang akan dilangsungkan secara simbolis juga kepada 6 perwakilan kepala daerah yang sudah maju ke depan. Indi. Iya, baik.
Saya akan beralih ke Ustadz Dasat Latif. Ustadz, ini kan ada 6 kepala daerah terpilih yang mewakili setiap agama, kemudian ditunjuk untuk mewakili agama masing-masing dan akan dilantik secara simbolis langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ustadz Dasat melihatnya bagaimana? Ya, itu pengejawantahan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekaligus pengakuan bahwa negara ini secara konstitusi mengakui semua agama yang ada di Indonesia yang terwakili dengan 6 kepala daerah ini. Ini sekaligus bahwa untuk selamat melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah, maka dia harus berpedoman kepada agama, apapun agamanya, mau dia muslim atau non-muslim, pasti mengajarkan kepada kebaikan dan mengajarkan kepada menghindari keburukan. Itu makna terpenting kenapa pelantikan ini, pengangkatan sumpah jabatan ini harus ada perwakilan agama. Berarti bahwa memang yang tertinggi dari semua itu adalah agama. Itulah makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Iya, jadi bisa mewakili agama masing-masing sekaligus sebagai pengingat ya bahwa dalam memimpin ke depannya harus melandaskan agama, begitu ya Ustadz ya? Ya, setahu saya itu setiap ada kepala daerah dilantikan, poin pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau dia percaya, maka semestinya dalam menjalankan tugas dia harus yakin bahwa Tuhan itu Maha melihat. Apapun yang kamu lakukan, melebihi dari CCTV yang istilahnya almarhum guru kita Zainuddin M.Said, waskat, bukan pengawasan melekat, tapi pengawasan malaikat. Malaikat dimanapun kan melakukan pengawasan. Kalau ini keyakinannya, saya yakin tidak ada korupsi di Indonesia. Nah, kalau sudah tidak ada korupsi di Indonesia, maka mewujudkan kesejahteraan umum itu jauh lebih gampang. Nah, cuma kadangkala setan masuk melalui proyek, setan masuk melalui tim sukses, setan masuk melalui keluarga. Makanya tidak jarang kita melihat kepala daerah OTT padahal dia sudah kaya, tapi karena nafsu yang tidak bisa terpuaskan. Nah, padahal terkait dengan keliru itu, sekali. Terkait dengan itu tanggung jawab yang besar tentunya ya, ini ada di pundak masing-masing dari para kepala daerah karena menjadi pemimpin. Nah, kalau dari agama Islam sendiri melihat ya Ustadz, tanggung jawab besar seperti apa yang sebenarnya mereka emban ini? Ya, pemimpin itu sangat besar tanggung jawabnya. Bahkan Nabi pernah katakan, andai saja kau lihat itu tanggung jawabnya di akhirat, tidak ada yang mau jadi pemimpin. Maka saya sebagai pribadi bangsa Indonesia, saya berterima kasih karena ada orang yang mau jadi pemimpin, memikul tanggung jawab yang sangat besar ini. Karena besarnya tanggung jawab, maka Allah pun mengapresiasinya, Mbak. Itu di dalam hadis, ya, dalam kitab Durratun Nasihin, itu dijelaskan ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Ibaratnya di kita kumpul di lapangan Monas, ada ruang sendiri, ruang itu VVIP, ber-AC, ada konsumsi di dalamnya, dilayani dengan baik. Nah, di antara di dalam ruangan VVIP itu, di lainnya kejemur kepanasan, 7 golongan orang yang dilindungi di dalamnya itu, yang mendapat fasilitas khusus. Satu di antaranya, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Tidak dikatakan ulama yang cerdas, tapi pemimpin yang adil. Kok bisa? Saya ceramah, Mbak. Ayo jangan hamar, jangan narkoba. Malam ban mobil saya bisa dikempeskan sama anak muda. Tapi kalau kepala daerah, dia bikin perda. Ayo tidak boleh ada peredaran hamar, tidak boleh ada peredaran narkoba. Maka itu gampang dia lakukan. Nabi juga menjelaskan, apabila engkau melihat kebatilan, ini keterkaitan dengan kepala daerah, melihat kebatilan, maka cegahlah dia dengan tanganmu. Itu yang pertama, dengan tangan. Tangan itu simbol kekuasaan. Kekuasaan ini dia punya pasukan. Kalau kepala daerah, saya misalnya dakwah, ayo saudara-saudara sekalian, kepala dinas, mari sholat jamaah. Tidak ada yang datang ke masjid. Tapi coba kalau kepala daerah langsung, assalamualaikum, dia bilang, kepala daerah sama ajudannya, mana ini kepala dinas pendidikan, tidak pernah saya lihat jamaah. Itu besok belum asal sudah ada di tempat. Kenapa? Karena punya kekuasaan. Maka keliru orang yang habis duitnya miliaran, tidak menciptakan kesejahteraan umum, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena dia sudah punya peluang. Maka peluang itu yang harus dimanfaatkan. Nah, untuk berpastabikul khairat itu,
Ibadah tidak mesti sholat saja, ibadah bukan cuma puasa. Ibadah yang terkuat itu di sisi Allah menjadi pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya adil, mewujudkan kesejahteraan umum, orang bisa beribadah dengan baik, mencari nafkah dengan baik, maka tantangan terbesar akan datang adalah kesejahteraan umum. Di mana kita tahu ya tantangan terbesarnya, di mana kita tahu ada efisiensi anggaran. Iya, ini Ustadz, Presiden Prabowo Subianto juga nampak nih sudah hadir memasuki tempat acara pelantikan, yakni di lapangan tengah yang berada tepat di antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka Jakarta, atau tepat di depan dari Wisma Negara. Ini terlihat di belakang Presiden Prabowo Subianto juga ada Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Kemudian mohon perhatian. Nampaknya ini sesaat lagi pelantikan kepala daerah serentak akan segera dimulai pada tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, dan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15B tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. Rahmat Mirzani Zauzal STMM sebagai Gubernur Lampung. 2. Dr. Jihan Nurlela MM
sebagai Wakil Gubernur Lampung 3 sampai dengan 38 dan seterusnya. 39 H. Abdul Wahid SPDI MSI sebagai Gubernur Riau. 40 Insinyur H. SF Haryanto MT sebagai Wakil Gubernur Riau. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24P tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE sebagai Gubernur Sulawesi Utara. 2. Dr. Johannes Victor Malangke SHMH sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara 3 sampai dengan 24 dan seterusnya. 25 Meki Nawipa SH sebagai Gubernur Papua Tengah. 26 Denas Gele Esos sebagai Wakil Gubernur Papua Tengah. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 strip 221 tahun 2025 dan nomor 100.2.1.3 strip 1719 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, masa jabatan tahun 2025-2030. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan tahun 2025-2030 masing-masing. 1. Dharma Wijaya sebagai Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai. 2. Sampai dengan nomor 254 dan seterusnya. 255 Haji Ahmad Yani Renwat Esos sebagai Wali Kota Tual, Haji Amir Rumra SPI MSI sebagai Wakil Wali Kota Tual. Dan selanjutnya 1. Effendi Sintong Panangian Napitupulu SE sebagai Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi O Sitorus SHMSI sebagai Wakil Bupati Toba. 2. Sampai dengan nomor 192 dan seterusnya. 193 Septinus Lobat SHMPA sebagai Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim sebagai Wakil Wali Kota Sorong. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
28 Januari 2025 dan 14 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji jabatan berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, serta sebagai wali kota dan wakil wali kota. Masa jabatan tahun 2025-2030. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Konghucu, kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi. Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi. Dipermuliakanlah. Dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penyematan tanda pangkat dan penandatanganan berita acara. Dimohon kepada perwakilan kepala daerah menuju tempat yang telah ditentukan. Maju,
Penyematan tanda pangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pelantikan kepala daerah. Kepada Gubernur Lampung dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Gubernur Lampung. Dua, Gubernur Maluku Utara. Tiga, Bupati Merauke. Empat, Bupati Karangasem.
5. Wali Kota Singkawang. 6. Wali Kota Manado. 7. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Arahan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad beserta Wakil Ketua DPR RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPD RI Saudara Sultan Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, wakil menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum PKB Saudara Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Surya Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum PKS Saudara Ahmad Saiku. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Mardiono. Ketua Harian Partai Gerindra yang hadir dan Sekjen. Ketua umumnya saya sendiri. Dan yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Prima, Partai Garda Republik, dan PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati seluruh hadirin undangan, para ketua DPRD, serta seluruh keluarga para pejabat yang baru saja dilantik. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Yang saya hormati dan saya banggakan, 961 pejabat gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan 2025-2030 dari seluruh Indonesia yang hadir. Saudara-saudara, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Istana Merdeka untuk melaksanakan pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam
dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi kepada rakyat kita. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Ya pemirsa, baru saja selesai dan resmi ini Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 20 Februari hari ini. Mereka ini terdiri dari 33 gubernur dan juga 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Tadi dalam arahannya Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bagaimana pelantikan kepala daerah serentak yang berlangsung baru saja ini menunjukkan betapa besarnya bangsa kita karena ada ratusan pemimpin yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Presiden pun sekaligus mengingatkan bagaimana para pemimpin daerah ini menjadi abdi rakyat dan mengutamakan rakyat ke depannya dalam masa kepemimpinan mereka masing-masing di daerah. Baiklah pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Dasat Latif dan juga Ibu Siti Zuhro. Nanti kami akan tanyakan ini kepada Ustadz Dasat. Ustadz, ini para kepala daerah sudah resmi dilantik. Kemudian bagaimana kira-kira para kepala daerah ini bisa memimpin dengan adil, bijak, serta bersih sesuai dengan asta cita keinginan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kabar khusus pelantikan kepala daerah serentak akan kembali untuk Anda.